Istri Deden tak kuasa tahan tangis dan peluk erat jenazah suami. Tangis pilu pecah di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, Jalan Kumala, Makassar, Sulsel, Rabu, 21 Januari 2026, malam. Vera, istri Deden Maulana, tak kuasa menahan air mata saat menerima penyerahan jenazah sang suami. Deden merupakan salah satu korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulsel, Sabtu, 17 Januari 2026, lalu. Pantauan di lokasi, pukul 22.05 WITA, suasana duka begitu terasa sejak Deden Maulana selesai dikemas ke dalam peti jenazah. Di atas peti jenazah berwarna coklat tertera nama korban beserta label postmortem PM 62B02. Tanda tersebut menjadi penutup dari proses identifikasi panjang yang dilakukan tim Disaster Victim Identification, DVI, Polri dan Polda Sulsel. Sebelum jenazah diserahkan, Kasubdit Dokpol Bidokes Polda Sulsel, AKBP Elvis J, menyerahkan langsung dokumen hasil identifikasi DVI kepada pihak keluarga. Dokumen tersebut dibungkus map kuning bertuliskan DVI. Vera menerima berkas itu dengan tangan gemetar, lalu memeluknya erat sambil menangis. Ia menangis di hadapan peti jenazah sang suami. Vera beberapa kali menunduk, memandangi peti jenazah Deden Maulana. Kerabat yang mendampingi tampak berusaha menenangkan. Namun suasana haru tak terelakkan. Deden Maulana diketahui merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Ia menjadi korban pertama yang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Jenazah Deden ditemukan pada Minggu, 18 Januari 2026, sekitar pukul 14.20 WITA di dasar jurang dengan kedalaman sekitar 200 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Proses evakuasi sempat mengalami kendala serius akibat medan yang sangat terjal, akses terbatas. Terlebih cuaca ekstrim yang menyelimuti kawasan pegunungan. Medan di lokasi kejadian hampir tegak lurus dengan dominasi bebatuan, sehingga tim SAR harus menunggu waktu yang tepat sebelum melakukan pengangkatan jenazah. Demi keselamatan, evakuasi baru dapat dilakukan setelah kondisi cuaca memungkinkan. Setelah melalui proses panjang dan penuh risiko, jenazah Deden Maulana akhirnya berhasil dievakuasi dan tiba di postmortem Bidokes Polda Sulsel, sekitar pukul 8.54 WITA. Jenazah Deden diantar menggunakan ambulans milik RSAU Dr. Dodi Sarjoto. Usai proses identifikasi dinyatakan lengkap, jenazah Deden Maulana kemudian dijemput langsung sang istri di Bidokes Polda Sulsel sekitar pukul 22.55 WITA. Setelah prosesi penyerahan selesai, jenazah diberangkatkan menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menggunakan ambulans Polda Sulsel berplat 2211614. Rencananya, jenazah Deden Maulana akan diterbangkan ke Jalan Mesir 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Deden merupakan korban kedua yang berhasil diidentifikasi. Sebelumnya, pramugari Florencia Lolita Wibisono. Basarnas segera serahkan jenazah Florencia Lolita ke keluarga. Korban kedua teridentifikasi Florencia Lolita Wibisono. Florencia Lolita Wibisono berusia 33 tahun, merupakan korban kedua yang ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung. Jenazah Florencia masih berada di posko antemortem Bidokes Polda Sulawesi Selatan, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjopuro sedang menyiapkan proses penyerahan jenazah kepada keluarga korban. Pihaknya masih menghubungi keluarga Florencia Lolita Wibisono. Saat ini terhadap satu korban tindakan lebih lanjut kami masih berkoordinasi dengan pihak keluarga terkait akan penyerahan lebih lanjut, jelas Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjopuro dalam konferensi pers di Bidokes Polda Sulsel pada Rabu, 21 Januari 2026, pukul 11.30 WITA. Irjen Pol Juhandani menyebut korban akan diserahkan Basarnas ke keluarga. Penyerahan korban leading sektor dari Basarnas. Sudah disimpulkan korban teridentifikasi Florencia Lolita Wibisono, sambungnya. Kepala Pusat Identifikasi, Kapusinden, Bareskrim Polri Brigjen Pol Masyudi menjelaskan proses identifikasi. Kedatangan jenazah berjenis kelamin perempuan ini disebutnya masih bagus. Sehingga papilari sidik jari masih bisa terbaca. Papilari Ridges merujuk garis-garis menonjol pada jari. Sehingga kami langsung ambil sidik jari dengan peralatan yang kami miliki bisa membaca identitas bersangkutan, kata Brigjen Pol Masyudi dalam konferensi pers di Bidokes Polda Sulsel pada Rabu, 21 Januari 2026, pukul 11.30 WITA. Dijelaskan,
Pembuktian dilanjutkan dengan mengambil sampel pembanding. Sidik jari jempol tangan kiri korban dibandingkan dengan data miliki tim. Tetapi untuk buktikan secara sains kami melakukan pembandingan, yaitu mengambil sidik jari jempol tangan kiri dan pembandingan dengan data pembanding. Sebagaimana disampaikan, misalnya sidik jari pada postmortem dan sidik jari pembanding, kata Brigjen Pol Masyud. Kami bisa meyakini secara keilmuan yang bersangkutan Florencia Lolita Wibisono. Kami yakin seyakin-yakinnya secara keilmuan yang bersangkutan, lanjutnya. Florencia Lolita Wibisono beralamat OAK Tower A Unit 216 Gadung, Jakarta Timur. Kondisi Florencia pramugari pesawat jatuh, ditemukan pakai seragam tersangkut di pohon. Pramugari pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan akhirnya ditemukan. Sayangnya Florencia Lolita Wibisono ditemukan dalam kondisi mengenaskan tersangkut di pohon tepi jurang. Florencia ditemukan oleh tim relawan dan SAR pada Senin, 19 Januari 2026, 2 hari setelah pesawat nahas tersebut mengalami kecelakaan pada Sabtu, 17 Januari 2026. Jenazah pramugari berusia 32 tahun itu ditemukan di kedalaman sekitar 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Saipul, anggota tim Arai Sulsel, menjadi orang pertama yang menemukan korban kedua dari kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh pada Sabtu, 17 Januari 2025. Tubuh korban tampak tersangkut di seladahan pohon pada lereng curam dan sebuah nametak yang masih melekat di pakaiannya. Proses pencarian dilakukan dalam kondisi yang sangat menantang, karena kabut pekat, hujan, jalur licin, serta jarak pandang yang terbatas. Saipul bergerak menyusuri area sekitar puing pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport, IAT. Sekitar pukul 14 WITA, ia menemukan kejanggalan di lokasi yang berjarak kurang lebih 100 meter dari titik kepala pesawat. Korban kedua ditemukan sekitar jam 2 siang, posisinya sekitar 100 meter sebelum titik kepala pesawat, ujar Saipul, dikutip dari Kompas.com, Selasa, 20 Januari 2025. Kecurigaan Saipul muncul saat melihat sejumlah pohon patah dan bebatuan yang berserakan. Kondisi tersebut mengisyaratkan adanya benda berat yang jatuh dari atas lereng. Ia pun memperluas area pencarian ke sisi kanan jalur, dan firasatnya terbukti benar ketika menemukan jasad korban di jurang pegunungan Bulu Sarang. Saya menduga ada korban, lalu menyisir lereng sebelah, dan disitulah saya menemukannya, jelas Saipul. Dari kejauhan, jasad korban terlihat dalam posisi tengkurap dan tersangkut di pohon. Saipul memilih tidak langsung mendekat dan menunggu kedatangan personel SAR lainnya. Setelah bersama tim Basarnas dan relawan mendekati lokasi, mereka memastikan korban berjenis kelamin perempuan. Nametag yang masih terpasang dengan jelas menjadi petunjuk awal identitas korban. Nametagnya masih utuh dan bisa terbaca, ungkap Saipul, dan ia mengingat nama yang tertulis adalah Florencia, meski belum dapat memastikan identitas secara resmi. Saipul menuturkan, korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan akibat jatuh dari ketinggian. Tubuhnya tertahan pohon di lereng terjal dengan posisi tengkurap, dan kaki kanan mengalami patah.